Di dalam pemilihan kurikulum itu harus memperhatikan beberapa hal ya terkait dengan kurikulum pembelajaran. Yang pertama itu berkaitan dengan exposition, yakni keseluruhan materi ajar yang disampaikan pada peserta didik dalam bentuk akhir. Oke, ini strategi pembelajaran yang, mohon maaf ya, strategi pembelajaran yang dipilih. Ini beberapa hal terkait dengan strategi pembelajaran dalam kondisi pandemi, dalam kondisi pembelajaran hibrid yang saat ini. Oke. Kemudian discover learning, kemudian lagi banyak sekali. Oke. Grup yang saat ini yang ditekankan pada pembelajaran PPG itu PJBR. Ini kalau dalam jabatan itu pembelajaran berbasis proyek sama pembelajaran berbasis masalah. Oke, itu yang ditekankan di dalam pembelajaran saat ini. Oke, karena pembelajaran itu berkaitan dengan kurikulum yang sedang dikembangkan dalam PPG ini, yakni kurikulum UBD yang saya sampaikan kemarin. Oke, ada beberapa landasan. Landasan itu adalah acuan di dalam kita menyusun kurikulum. Oke. Di setiap jenjang pendidikan itu ada kurikulumnya. Misalnya nih, adik-adik nanti ngajar di SD, SMP, SMA, itu punya kurikulum di sekolah itu. Dan landasan utama di dalam menyusun kurikulum itu tentu peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, misalnya teman-teman guru nanti memperhatikan CP, kalau kurikulum sekarang itu CP, capaian pembelajarannya, kalau kurikulum terdahulu itu KI dan KT. Itu yang disusun oleh pemerintah pusat. Kenapa perlu itu? Karena itu salah satu untuk mengukur ketercapaian pendidikan secara nasional. Maka perlu ada KIKD atau CP di dalam pembelajaran. Kemudian setelah pemerintah menyusun itu, maka tugas sekolah, tugas guru yang menyusun RPP-nya, yang menyusun modul ajarnya, dan lain sebagainya. Oke, itu yang kondisi dalam kurikulum Merdeka. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan landasan psikologis. Oke. Kenapa kita harus melandaskan pembuatan kurikulum itu dengan landasan psikologis? Karena nanti kita diharuskan untuk melihat perkembangan peserta didik, kurikulum, psikologi belajar, dan kurikulum. Ini diharuskan seorang guru itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah yang dia akan kembangkan. Kurikulum di sekolah, kurikulum itu kan struktural, ya, mulai dari ada KI, ada KD, mulai dari peraturan dulu. Peraturan pemerintah yang mengeluarkan beberapa KI dan KD di masing-masing mata pelajaran. Atau yang mengeluarkan CP setiap mata pelajaran. Itu aturan secara nasionalnya. Nah, kemudian ini yang sering salah diartikan oleh para guru di sekolah. Silabus dan RPP itu yang membuat itu bukan pemerintah, ya. Tetapi yang membuat itu adalah guru dan sekolah. Oke, guru terutama nih, guru mata pelajaran. Itu yang punya tugas untuk membuat. Apakah pemerintah akan membuat silabus dan RPP? Tidak. Oke. Kalau contoh iya, ya. Tetapi yang banyak terjadi, pihak sekolah itu dia membeli contoh dari pemerintah. Oke. Misalnya di dinas itu mengharuskan untuk membeli silabus dan RPP, contohnya kurikulum Merdeka. Atau pemerintah dalam dalam LMS itu, di dalam platform Merdeka Belajar itu sudah disediakan tuh, ada CP-nya, ada silabusnya, ada ATP-nya.
ada ATP, ada CP-nya, itu sudah disediakan di sana. Itu contoh ya. Oke. Jadi pihak sekolah yang membeli contoh-contoh itu tidak salah sebenarnya. Oke. Tapi yang keliru itu adalah guru yang mengajar. Dia menganggap ketika sudah ada itu dia ikuti saja kemudian diajarkan. Keliru itu. Jadi silabus, RPP yang buat itu adalah guru. Oke, itu tugas kita tuh sebagai guru. Nah, apa yang tidak dibuat oleh guru? CP atau KIKD itu tidak boleh dibuat tuh, ya. Karena itu salah satu jalan pemerintah untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Maka yang akan kita kembangkan itu adalah indikatornya, tujuan pembelajarannya, media belajarnya, apalagi di dalam RPP itu, sumber belajarnya, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian penilaiannya itu. Kita yang kembangkan. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman siapa tadi, eh, boleh kita ubah, ya memang harus diubah. Oke, RPP silabus itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke. Makanya tidak baik kalau kalian misalnya di platform kurikulum Merdeka itu ambil copot saja kemudian dijelaskan. Contoh kecil misalnya ya. Kalau zamannya saya dulu di buku-buku pelajaran bahasa itu banyak sekali contoh-contoh tentang alat-alat transportasi kereta. Oke, kereta, jalan tol misalnya. Oke. Sementara kondisi kita di NTB, di Lombok itu tidak ada. Belum kita mengenal yang namanya kereta. Belum kita mengenal namanya jalan tol. Oke. Ini kan tidak baik. Jadi yang paling baik di dalam kita mengajar di sekolah itu adalah sesuai dengan konteksnya, kontekstual. Apa yang pernah dilihat oleh peserta didik, apa yang paling dekat diketahui oleh siswa itu sendiri. Oke. Maka ketika kita mengajar tentang alat transportasi misalnya, ya, Anda tidak boleh dulu mengajarkan tentang kereta, walaupun dalam contoh itu alat transportasi kereta, jalan tol misalnya dan lain sebagainya. Tidak boleh dulu itu. Kenapa tidak boleh? Karena itu terlalu jauh dari kontekstual peserta didik yang ada di sini. Maka yang pertama kali harus dikenalkan itu adalah transportasi yang paling dekat. Apa itu? Sini itu ada becak misalnya dulu ya. Kalau sekarang sudah motor, dikenalkan motor dulu, dikenalkan mobil dulu, ya. Baru dikenalkan pesawat, baru dikenalkan kereta. Itu tahapan-tahapan di dalam memahami tentang alat transportasi. Inilah yang dimaksud dengan kontekstual. Yang kedua, contoh yang kedua, ketika adik-adik nanti mengajarkan tentang apa misalnya di dalam bahasa itu tentang menulis puisi misalnya, maka mengajar itu tidak selalu formal ya. Itu kurikulum merdeka. Jadi diberikan kebebasan bagi guru, diberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan kreasinya, kreativitasnya. Maka kalian tidak perlu belajar di dalam kelas, tidak monoton seperti itu. Bisa saja ketika nanti kalian menyuruh siswanya membuat puisi tentang apa namanya, tentang lingkungan, bisa diajak ke taman sekolah misalnya ya, ke taman sekolah, ke lingkungan sekolah, ke perpustakaan, dan siswa itu menulis. Tetapi yang perlu itu adalah kalian harus membuatkan mereka kelompok dan mereka bekerja secara berkelompok misalnya atau mandiri, dan itu harus diawasi sehingga anak-anak tidak keluyuran. Oke, itu caranya. Bukan berarti kontekstual itu kita menerima apa yang sudah dibuat, tidak. Dan ingat, itu yang harus kalian luruskan di sekolah ya, karena banyak di antara guru-guru kita yang pahamnya silabus apa namanya RPP itu dibuat tinggal kita tinggal kita ngajar saja, bukan. Itu disediakan sebagai contoh dan teman-teman guru menyesuaikan di sekolah. Oke, karena contoh itu kan sesuai dengan kondisi di pusat, kondisi di Jakarta tuh. Oke,
Maka teman-teman itu lebih dalam mengajar bahasa itu, kalau bisa, dalam kurikulum itu media-media yang gunakan itu adalah media yang tradisional, memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Itu paling kontekstual, ya. Misalnya nih, kalian misalnya nanti mengajar tentang apa namanya, membuat apa misalnya, membuat kartu huruf nih. Oke. Kartu hurufnya tidak mesti dari kertas kan, bisa saja dari dedaunan yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Oke. Ini contoh-contoh kecil di dalam kita menerapkan tentang kontekstual. Maka landasan pertama tentang psikologi siswa itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa di sekolah. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Ya. Jadi apa yang diperlukan dengan kondisi sekarang itu kan ada gadget tuh, ada gawai kalau dalam bahasa Indonesia itu. Gawai itu bukan salah, yang salah itu adalah pemanfaatan gawainya yang salah. Maka ketika anak-anak sekarang sudah lebih lebih memilih main game dan lain sebagainya, tidak salah seorang guru itu mengajari atau menggunakan media game di dalam belajar. Misalnya nih, kalau ada guru yang kreatif bisa buat aplikasi sederhana, bisa saja dia buat aplikasi sederhana, kemudian dia buat game apa namanya, game bahasa lah terkait dengan apa dan lain sebagainya. Atau yang kedua itu sekarang kan dalam apa namanya, dalam UTS misalnya, dalam ulangan harian itu kan bisa memanfaatkan apa namanya ya, itu banyak website-website yang menyediakan tentang pembuatan soal. Kalian buat soal, kemudian nanti, saya lupa ya namanya ya, saya sudah buat kemarin. Itu di SMA itu sangat, kayaknya guru-guru sekarang itu sudah banyak yang membuat ya. Saya lupa nama websitenya ya. Ada yang ingat nggak? Tentang membuat soal, kemudian quiz, ya quizzes, ya quizzes. Itu kan sangat ini ya, sangat menarik. Jadi siapa yang duluan selesai itu bisa kelihatan nilainya berapa dan sebagainya. Itu kan game juga tuh, ya. Itu yang harus kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak sekarang. Kemudian yang kedua itu landasan sosiologis, oke. Okay? Landasan sosiologis ini berkaitan dengan apa namanya, budaya yang ada di masyarakat. Oke, maka di dalam kita menyusun RPP, bahan ajar dan lain sebagainya, dalam membuat contoh-contoh yang ada, misalnya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan banyak sekali contoh-contoh pembelajaran tentang mengenalkan budaya Indonesia. Oke. Maka yang pertama kali dikenalkan itu adalah ya budaya, kalau misalnya adik-adik ngajar di Lombok, tentu yang pertama itu adalah budaya orang Sasak, budaya orang NTB, baru mengenalkan budaya Bali, budaya Jawa dan sebagainya. Jangan kenalkan anak budaya Jawa dulu. Jadi kenalkan dulu budaya yang ada di sekitar. Ini maksudnya. Jadi di dalam kurikulum itu juga harus mengintegrasikan budaya, kemudian iptek dan lain sebagainya. Kemudian landasan historis, kita harus memahami bagaimana fenomena-fenomena kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum KBK, dulu kurikulum KBK namanya, kemudian sebelum KBK itu ada kurikulum, kalau tidak salah tahun apa ya, saya lupa namanya ya, tahun 90-an tuh yang saya gunakan. Kemudian setelah itu muncul namanya kurikulum KBK, muncul terus namanya kurikulum KTSP, baru muncul K13, baru muncul yang sekarang itu adalah kurikulum Merdeka. Oke, ini perlu dipahami juga sebagai landasan untuk perbaikan di dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Kemudian selanjutnya, oke, sudah habis ya terkait dengan kurikulum. Oke, baik. Coba kita lihat contoh video yang disediakan. Oke, ada pertanyaan adik-adik dari tiga landasan kurikulum itu?
Oh iya, saya belum masuk beberapa landas ya tentang prinsip-prinsip kurikulum ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Oke, ada pertanyaan dari beberapa landasan kurikulum? Gimana? Ada pertanyaan? Ya, Dek. Ya, gimana Mas Komang? Mas Komang apa Azlan? Oh, Azlan. Oke, silakan Lan. Oke, baik. Penerapan kurikulum Merdeka itu bukan apa ya, bukan dilihat dari kesiapan siswanya sebenarnya ya. Bukan penerapan kurikulum itu bukan dilihat dari apakah siswa ini sudah siap tidak, bukan. Tetapi dilihat dari sarprasnya, sarana dan prasarana. Makanya penerapan kurikulum Merdeka ini kan tidak semua sekolah ya. Mungkin sekarang sudah mulai di sekolah swasta, tapi di kelas-kelas tertentu, ya, di kelas 3, kelas 2, kelas 1 belum. Gitu. Itu yang pertama kali diperhatikan. Terkait dengan kesiapan siswa, ya kalau ditanya siswa itu nggak bakalan siap tuh. Kamu siap nggak dengan kurikulum Merdeka? Ya pasti nggak siap Pak, karena belum tahu. Ya. Penerapan kurikulum Merdeka ini kan bukan mengekang siswa kalau kalian lihat ya. Justru lebih menghargai bagaimana kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Itu. Jadi guru mengajar itu bukan begitu ngajar, masuk kelas, dijelaskan, selesai, bukan begitu. Tapi guru ketika dia mengajar agak berbeda. Coba dilihat saja tuh. Ya, misalnya guru apa ya? Guru bahasa Indonesia lah. Mengajar itu bukan begitu masuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, kemudian apa lagi metode belajar kita adalah begini dan tidak. Makanya itu yang paling penting di dalam mengajar itu adalah persepsinya pada saat kegiatan awal pembelajaran. Harus kontekstual. Contoh, persepsi itu yang banyak tidak diterapkan oleh guru. Persepsi itu kan bagaimana seorang guru itu bisa menarik perhatian siswa untuk fokus mendengarkan dia menjelaskan materi misalnya, atau fokus untuk melihat materi pelajaran. Contoh di dalam bahasa Indonesia itu pada materi apa ya saya contohkan ya. Pada materi jangan puisi lah ya, apalah ya yang lain ya, apa yang paling sulit di tingkat SMA ya. Ya, observasi. Oke.
Contohnya misalnya kalau SD saja ya, saya lebih ini ya, lebih kontekstual SD nih, anak-anak SD. Karena itu yang paling banyak keliru juga di dalam mengajarkan membaca ya, pada aspek elemen membaca di SD. Karena kalau SD itu kan kurikulumnya dia tematik. Jadi satu kali pertemuan anak-anak itu nanti belajar IPA, belajar bahasa, belajar IPS. Itu tematik tuh. Oke, itu anak SD. Nah, ketika mengajar di anak SD, misalnya tentang membaca nama-nama hewan. Misalnya nih, ya, bisa saja seorang guru itu begitu dia masuk kelas, ya. Ini kalau paling seru nih, ya. Bawa saja ayamnya, terus masuk kelas, dilepas ayamnya tuh. Misalnya nih kalau kondusif nih, ayo anak-anak tangkap ayamnya, begitu kan? Berusaha tangkap ayamnya. Yang kecil-kecil saja, jangan yang besar-besar lah ya. Akhirnya ayam itu ditangkap tuh sama si anak. Tapi guru bisa memprediksi misalnya menangkap ayam ini kira-kira waktunya 1 menit atau 2 menit lah. Oke? Dan ayam itu tertangkap. Kira-kira yang Anda dapat lihat dari siswa itu, siswanya senang nggak? Bagaimana Mas Azlan? Senang nggak siswanya kalau disuruh nangkap ayam di dalam kelas loh? Anda menjadi guru, masuk, disuruh nangkap ayam nih. Senang nggak? Saya rasa senang dan gembira tuh anak-anak SD itu. Oke, coba lihat saja. Nah, begitu disuruh nangkap ayam, baru dijelaskan. Oke, ini anak-anak apa namanya gitu. Misalnya kelas 2 atau kelas 3 ya. Ayam Pak Guru gitu. Tapi bukan Pak Gurunya jadi ayam ya. Ayam Pak Guru. Ayam itu ada berapa kakinya? Ada 2. Ayam itu punya sayap nggak? Punya Pak Guru misalnya ya. Oke, siapa yang bisa gambarkan saya ayam di depan kelas? Jadi anak-anak kan belajar menggambar nih. Siapa yang bisa tuliskan saya mengatakan ayam di papan tulis? Saya Pak Guru. Saya rasa anak-anak lebih semangat dibanding misalnya contoh yang kedua. Begitu masuk kelas, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ayam. Siapa yang sudah melihat ayam? Itu kan kurang menarik tuh bagi anak. Oke, ini yang saya maksud apersepsi. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Itu contohnya. Ya. Jadi guru itu agak berbeda. Makanya dalam UBD itu apa ya? Prinsipnya itu terbalik. Kalau dulu menjelaskan atau mengajar di sekolah itu secara struktural, misalnya mulai dari teori, kemudian masalah sampai anak itu bisa, sekarang itu dibalik. Oke? Itu namanya kalau dalam strategi yang terdahulu di dalam kita mengajar di SD itu adalah strategi global. Jadi kita mulai mengajari anak membaca itu dari hal yang terbesar dulu, ya. Dari masalah, itulah PBL ya, pembelajaran based learning ya, PBL berbasis masalah. Jadi anak-anak kita hadirkan masalah dulu tadi, itu masalah ayam tuh. Jadi dikejar ayamnya itu sampai dia dapat, baru kita ya tuntun sedikit demi sedikit sehingga anak itu mudah di dalam mengenali huruf-huruf tersebut. Coba dipraktikkan saja ya, kalau tidak percaya. Begitu juga di SMP dan di SMA. Gitu. SMP dan di SMA mengajari puisi itu kan tidak secara formal. Ya. Mengajari siswa itu membuat kalimat itu kan tidak harus kalimat itu adalah ini dan tidak begitu. Jadi hadirkan masalah, misalnya nih ada infocus ya, ada LCD, ada proyektor dan lain sebagainya. Kalian tayangkan tuh, ada contoh berita. Coba anak-anak seleksi mana kata-kata yang salah. Dibuat saja tuh berita itu salah ya oleh guru. Tapi guru harus paham juga, misalnya berita itu udah bagus tuh, dibuatkan saja salah supaya itu sebagai contoh bagi siswa. Nggak apa-apa, hanya satu paragraf. Misalnya kalian akan mengajar mengenai apa ya? Mengenai apa yang di bahasa itu ya? Gagasan utama misalnya. Itu yang banyak ya. Gagasan utama. Kalian hadirkan misalnya contoh ya. Hadirkan paragraf-paragraf, tayangkan atau sebarkan tuh contoh-contoh paragraf.
Jadi bukan mulai dari gagasan utama adalah ini dan lain sebagainya, tidak. Tidak begitu sekarang. Jadi siswa itu dihadirkan masalahnya, baru nanti dituntun untuk mengetahui gagasan pokok itu sendiri. Ada yang pernah membaca prinsip kurikulum ini? Ada 5 pengembangan prinsip kurikulum, ada relevansi, ada fleksibilitas, ada kontinuitas, ada efektif dan efisien. Ini yang terkait dengan pertanyaan teman-teman tadi. Oke. Relevansi itu sudah dijelaskan tadi, sudah dilihat tentang internal dan eksternal ya. Yang banyak tidak sesuai itu dalam pengembangan kurikulum, terutama RPP. Misalnya nih tujuannya nih dalam belajar bahasa, tujuannya tentang apa ya? Siswa mampu menemukan, ya bukan menemukan sih, apa ya? Siswa mampu ini apa namanya terkait dengan berbicara ya. Siswa mampu mendemonstrasikan cerita di depan kelas. Oke, misalnya begitu. Ini yang banyak keliru nih pada saat menentukan tujuan. Yang pertama itu kan harus kalau istilah sekarang itu kemampuan kognitifnya ada, kemampuan keterampilannya juga ada. Oke. Kognitifnya yang mana? Misalnya siswa mampu mengetahui pengertian bercerita. Misalnya. Yang kedua, baru nanti setelah dia bercerita, yang kedua mampu mengidentifikasi apa namanya sistematika cerita. Baru yang ketiga itu siswa mampu mendemonstrasikan atau mengkonstruksi, ya, menceritakan kembali cerita yang sudah didengar atau dibaca. Oke, ini tujuannya. Nah, yang sering salah terjadi itu adalah ketika nanti menyusun materinya. Misalnya nih, materinya kadang-kadang itu berkaitan dengan apa namanya, bagaimana membuat cerita. Misalnya tujuan akhirnya itu adalah kalian ingin melihat siswanya mampu bercerita di depan kelas. Maka materi yang harus disampaikan itu adalah bukan membuat berita, tapi bagaimana membacakan berita yang bukan berita, cerita, mohon maaf. Bagaimana membacakan cerita yang baik. Misalnya dari segi penyampaiannya seperti apa, dari segi isi cerita seperti apa, sampai penampilannya bagaimana di dalam kita bercerita di depan kelas. Oke, itu yang harus ada. Yang banyak terjadi ketika tujuan akhirnya itu adalah mendemonstrasikan cerita, yang banyak terjadi itu adalah guru-guru banyak yang materinya tentang struktur cerita. Kemudian apalagi materinya tentang apa namanya pengertian cerita. Itu kan jauh, tujuannya jauh dari apa namanya dari materi yang akan disampaikan. Yang paling pokok ketika tujuan akhirnya itu adalah demonstrasi cerita, menceritakan kembali, maka nanti anak-anak itu perlu dibekali tentang bagaimana membacakan cerita. Isi ceritanya, kemudian struktur di dalam membaca cerita itu seperti apa, sampai bagaimana cara atau teknik di dalam bercerita di depan kelas. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak relevan itu dalam penilaian. Biasanya nih, coba lihat nanti guru-guru tuh. Tujuannya mengetahui kemampuan bercerita anak, tetapi yang dinilai itu adalah menilai menggunakan tes atau pilihan ganda. Ya. Misalnya bagaimana struktur cerita itu bukan penilaian bercerita, tetapi itu penilaian kemampuan memahami struktur cerita. Kognitif, beda. Bagaimana kita menilai tentang bercerita? Penilaian itu adalah ada yang disebut dengan unjuk kerja, portofolio. Itu kan ada rubrik tuh, kayak orang pidato tuh, ya. Jadi ada rubrik yang dia akan lihat oleh guru, kemudian dia isi tuh rubriknya. Itu caranya menilai bercerita.
Itu yang banyak salah di dalam penilaiannya. Nanti ini lebih dipelajari pada asesmen pembelajaran bahasa ya di kelas sebelumnya. Oke. Jadi dalam menyusun kurikulum itu tujuannya harus jelas, materinya juga harus sesuai, sampai pada penilaiannya pun harus relevan. Yang kedua itu fleksibilitas. Ini yang saya katakan pertama tadi. Fleksibel, sesuai dengan tempat, sesuai dengan lokasi. Jangan misalnya nih, Bang Komang ini ngajar di Bali perkotaan. Tentu fasilitas dan segalanya itu lebih lengkap nih dibanding teman-teman yang ada di Lombok. Banyak mahasiswa saya PPG yang daljab itu di Bali itu rata-rata mulai dari prasarananya itu bagus-bagus tuh ya. Mungkin karena dia di kota mungkin ya. Jadi mulai dari ruang kelasnya tertata rapi dan lain sebagainya itu. Itu yang saya amati dari teman-teman yang sudah mengajar ya di Bali. Kemudian tentu nanti dalam kurikulumnya itu yang diajarkan itu tentang budaya-budaya Bali lah ya. Jangan budaya Lombok diajarkan, Mas Komang. Oke, itu yang pertama. Karena inilah fleksibilitas sebuah kurikulum. Jadi harus betul-betul diajarkan sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau seperti siapa tadi ya? Hartini, siapa namanya tadi ya? Selain Nita ini, saya lupa tadi. Hairot, oke, itu tidak boleh seperti itu Hairot ya. Jadi itu sebagai contoh, sebagai landasan kita untuk membuat RPP. Nah, dicek dulu sesuai tidak dengan yang ada di sekolah. Oke. Ini fleksibilitas. Nah, itulah kenapa siswa itu tidak bisa paham-paham. Ya, dia tidak bisa paham karena cara kita mengajar mungkin perlu diperbaiki. Ya. Cara kita mengajar, kemudian materi yang kita pilih, kemudian strateginya juga perlu diubah. Maka RPP itu layaknya dibuat bukan 1 tahun atau 1 semester. Misalnya nih, di awal semester buat RPP untuk 1 tahun, bahkan untuk 2 tahun, 3, 4, 5 tahun, itu saja tidak digunakan. Itu salah. RPP itu boleh dibuat untuk 1 tahun. Tetapi ketika sudah mengajarkan pertemuan pertama, maka pertemuan kedua itu juga bisa saja berbeda. Kenapa berbeda? Karena dari hasil penilaian setelah pembelajaran tadi berlangsung, ternyata strateginya kurang menarik nih. Maka kalian perlu menggunakan strategi yang lain, perlu menggunakan media yang lain. Ini yang pemahaman kita masih keliru di dalam menyusun RPP dan sebagainya. Jadi bukan berarti RPP itu nggak bisa diubah tuh. Oke, yang kedua, yang selanjutnya ya, yang banyak terjadi. Nah, ini saya tanya nih kalian nih, mungkin yang sudah ngajar ya. Kira menurut kalian kalau mengajar itu sesuai dengan modul ajar yang ada atau sesuai dengan RPP yang kita buat? Hmm. Oke, oke sesuai RPP. Oke, pertanyaan pertanyaan kedua Mas Koma. Di sekolah itu, ini untuk kalian atau untuk pengalaman kalian? Eh, pada saat guru mengasih les, ya itu kan banyak tuh di akhir-akhir mau semester tuh. Besok les anak-anak ya, gitu. Yang dileskan oleh guru itu sambungan dari materi, menghabiskan materi, atau yang dileskan itu materi baru atau soal-soal. Biasanya yang kalian lakukan kalau mengajar. Kalau sudah mengajar nih, kalau yang belum mungkin pengalaman terdahulu. Nita, gimana Nita? Dulu kan sering tuh guru, ya. Oh, enggak pernah ngajar les. Bagus ternyata gurunya Nita ya. Oh gitu. Berarti udah hebat gurunya di sana. Ada pengalaman lain nggak? Yang kelas 3 yang dileskan itu materi pelajaran, menghabiskan materi atau soal-soal?
Oke, ada yang lain? Hairot, gimana Hairot pengalamannya? Oke, baik. Oke, les itu adalah bagian dari pengayaan. Oke, tambahan materi. Ketika misalnya kalian nanti mengajar, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang, ternyata ada siswa yang belum paham misalnya 20 atau 30 orang, itu belum paham tuh. Maka nanti kewajiban kalian memberikan pengayaan. Pengayaan itu dalam bentuk les atau mungkin dalam bentuk lain, kunjungan ke rumah dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Itu sebenarnya prinsip dari les itu. Yang kedua, Anda melakukan les di sekolah itu adalah ketika memang butuh pemahaman yang lain. Oke, misalnya siswa itu seperti kelas 3 misalnya ya, contoh-contoh soal itu untuk memahami ujian yang besok itu kan perlu ada les. Oke, itu juga oke untuk les itu sendiri. Nah, yang tidak boleh melakukan les itu adalah menghabiskan materi yang sudah dirancang. Itu salah tuh. Oke, kenapa salah? Kalian kan sudah merancang tuh, analisis semesternya sudah dirancang, hari apa yang efektif dan tidak efektif. Itu sudah dirancang. Nah, kemudian apakah nanti kalau dirancang yang banyak pertanyaan itu tiba-tiba nanti ada hal mendadak, Pak? Bagaimana, Pak? Oke. Nah, inilah pentingnya menyusun tujuan pembelajaran secara komprehensif, oke, secara efektif, secara baik. Ini tugas kita nih. Di dalam mengajar, kita bukan berpegang pada modul ajar. Ya. Kalau modul ajar itu, kalau sekarang itu istilah modul ajar itu kurikulum dari K13 ya, kalau sekarang. Modul ajar itu berkaitan dengan buku paket yang digunakan di sekolah. Kalau zamannya saya, itu guru-guru saya mengajar itu berdasarkan yang ada di buku paket. Buka halaman 1, besok dilanjutkan halaman 2, besok dilanjutkan halaman 5, besok dilanjutkan halaman sampai halaman selesai. Kalau belum selesai halaman itu nanti kita dileskan. Itu dulu. Ya. Ternyata prinsip mengajar itu bukan begitu. Ya. Jadi mengajar itu benar seperti Mas Komang tadi berdasarkan RPP yang sudah kita rancang. Dan buku itu adalah sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan, mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka yang harus dilakukan oleh guru itu adalah bagaimana kita itu menyusun tujuan dengan baik. Contoh misalnya nih, ya, di pertemuan pertama kalian menyusun 3 tujuan pembelajaran. Misalnya nih materi tentang tadilah bercerita lah ya, bercerita. Tujuan akhir dari CP berita itu cerita itu adalah siswa itu mampu memahami struktur cerita misalnya nih. Oke. Nah, maka kita menyusun 3 tujuan. Misalnya siswa mampu